azabi la syadid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para pendengar dimanapun berada, kami aturkan ahlan wa sahlan. Anda semua alhamdulillah, kita semua telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 10 hari besok alhamdulillah. Saat ini kuliah sekitar hal-hal yang berhubungan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan, nyebut isun kelawan asmaning Allah kang maparin nikmat agung ya Allah ing dalam dunia, tur kang maparin ya Allah ing nikmat cilik ing dalam akhirat. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah itu adalah zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya, yang menciptakan dunia dan isinya serta sekitar itu, termasuk di dalamnya ada surga, neraka, kolam, lauhil mahfuz, kursi, mustawan, raf-raf, arash, sidratil muntaha. Itu adalah yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan maha pencipta, dan tidak ada Tuhan di dunia ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya memang sayang di dunia ini cukup banyak Allah mengutus para rasul sampai 313 untuk dakwah menyampaikan Islam. Tetapi memang karena jahatnya iblis menggoda insan di dunia ini, sehingga mereka tidak meyakinkannya akan keberadaan Allah, akan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malah mereka menjadi animisme, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah Sang Hyang Widi. Mereka adalah sesat, padahal mereka otaknya cerdas-cerdas, kepalanya botak, malah ada yang jadi profesor. Tetapi memang di dalamnya karena tidak ada hidayah dari Allah, mereka tetap tidak meyakinkan, tidak mempercayainya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah itu yang mana? Allah itu Rahman, yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih. Siapapun hidup di alam dunia ini yang bernyawa itu diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmannya Allah binatang buas tidak memakan anaknya. Binatang buas malah kasihan kepada anaknya. Itu adalah karena rahmannya Allah, sehingga kita hayati sepanjang kehidupan hewan. Seperti ayam saja, setelah telur menetas, ayam itu betul-betul dijaga oleh ibunya. Dikurunglah anak-anak ayam itu oleh bulu-bulu ayam, sampai satu pun tidak ada yang kelihatan, ditutup. Sehingga besar sedikit saja dia loncat-loncat ke atas punggung ibunya, saking rasa sayangnya ibu terhadap anak dan anak terhadap ibunya.
itu adalah karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman ini ketika manusia di alam dunia, muslimkah, non muslimkah, ibadahkah, tidak ibadahkah, semuanya diberikan rezeki oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi apa saja yang merayap di muka bumi, Allah memberi rezeki. Apakah orang kota, apakah orang kampung, orang gunung, orang hutan, orang di tengah laut, semuanya diberi rezeki oleh Allah karena ada rahmannya Allah. Kalau rahim, hadirin sekalian, Maha Penyayang. Penyayangnya hanya orang-orang yang mengikuti, menuruti perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi orang-orang yang beriman, yang takwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah di akhirat nanti akan mendapat rahimnya Allah, akan mendapat sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bismillahirrahmanirrahim ini ayat di awal-awal surat, 114 surat itu semuanya diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada satu surat namanya surat At-Taubah, itu tidak diawali dengan basmalah. Malah ada kalimat awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasamiil alim. Tidak diawali dengan basmalah. Tapi di tengah-tengah ayat ada ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi genaplah 114 surat, 114 basmalah. Mengapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Karena At-Taubah di dalamnya masalah-masalah perang. Kalau masalah perang, manusia sudah tidak ada kasih sayang kepada siapapun. Ditebas, ditembak, dibunuh, disiksa. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim di sana adalah kasih sayangnya Allah. Hadirin, hukum membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, hukum membaca basmalah ada 4. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh. Di mana letaknya membaca basmalah wajib? Adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena berdasarkan pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an, bismillahirrahmanirrahim atau basmalah bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Tapi ada imam, seperti kalau Anda salat di Masjidil Haram, Anda salat di Masjid Nabawi, kita tidak mendengar imam membaca basmalah. Contoh, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya makmum yang membaca basmalah dengan imam yang tidak membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah? Pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab Al-Um, sah-sah saja makmumnya membaca basmalah, imamnya tidak membaca basmalah, tapi mereka si makmum harus beriktikad bahwa imam membaca basmalahnya sir, bahwa imam membaca basmalahnya pelan-pelan. Ini hadirin sekalian. Kemudian membaca basmalah hukumnya sunnah, ialah ketika kita akan melakukan hal-hal yang dianggap baik menurut syara. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wa fi riwayatin naqisul barakah. Setiap perkara yang dianggap baik menurut syariah tidak diawali dengan baca basmalah, maka perkara itu terputus daripada rahmat. Menurut satu riwayat kurang barokah.
Maka hadirin, setiap kita mengawali pekerjaan apa saja yang dianggap baik menurut syara, yuk kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, hukum membaca basmalah ini ialah haram. Kapan? Ialah pada waktu kita akan melakukan yang haram-haram. Jadi apa saja kelakuan yang haram, mencurikah, minum hamarkah, berzinakah, awali dengan basmalah, maka hukum basmalah adalah haram. Jadi mendapat dosa. Kemudian yang keempat, makruh. Kapan? Ialah ketika kita membaca basmalah pada saat akan melakukan hal-hal yang najis. Misalnya memegang yang najis, awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya makruh. Itu ucapan basmalah hadis sekalian. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji itu adalah kepunyaan Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Hadirin, puji ini adalah ada 4. Ada puji qadim alal qadim, artinya Allah memuji dirinya sendiri, seperti kalimat ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian puji qadim ala hadis, Allah memuji makhluknya, seperti wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kau adalah sungguh akhlak yang agung. Ada puji hadis al-qadim, makhluk memuji kepada Allah, seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada puji hadis al-hadis, ialah makhluk memuji kepada makhluknya, seperti seseorang memuji kepada sahabat-sahabatnya. Itu semuanya lillahi, kepunyaan Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Alam arwahkah, alam dunyakah, alam arhamkah, alam kuburkah, alam akhiratkah, semuanya adalah Allah Maha Pencipta. Allah ada Rabbil Alamin, yang mengurus, yang mengatur seluruh alam ini hadis kalian. Itu saja karena terbatas dalam waktu. Insyaallah di lain kesempatan kita sambung kemudian. Billahi taufiq wa hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.